Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meliana Eka Nurwanti. NIM 20181212172 dari pengauditan D. Di sini saya akan membahas tentang kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Yang pertama, Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Intren-Nord atau penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam bidang industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan bisnis industri energi. KAP Arthur Andersen yaitu konsultan hukum Enron, kasusnya Vinson dan Elkins, juga disewa oleh Enron. Konsultan hukum ini bertanggung jawab untuk menyediakan opini hukum atas strategi, struktur, dan legalitas umum atas semua yang dilakukan oleh Enron. Sama dengan Andersen. Saat ditanyakan mengapa tidak ikut serta dalam ide dan aktivitas ilegal Enron, konsultan hukum ini menjelaskan bahwa Enron tidak memberikan informasi yang lengkap, khususnya tentang kepemilikan di SPES. Kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Kasus Enron melibatkan kantor akuntansi publik Arthur Andersen. Manajemen Enron telah melakukan window dressing dengan nilai pendapatannya sebesar 600 juta US dollar dan wilayah utangnya 1,2 miliar US dollar dengan teknik off balance sheet. Auditor Enron, kantor Arthur Andersen yang dipersalahkan karena ikut membantu proses laporan keuangan selama bertahun-tahun, akhirnya pada waktu yang singkat, Enron melaporkan kebangkrutannya kepada otoritas pasar modal. Arthur Andersen juga dipersalahkan karena telah melakukan pemusnahan ribuan surat elektronik dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan audit Enron. Perbuatan yang dilakukan oleh Arthur Andersen tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum atau GAAP dan standar audit yang diterima umum atau GAAS. Kasus Enron ini mulai terungkap pada bulan Desember 2001 dan terus bergulir pada tahun 2002, berdampak besar terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis. Berbagai bursa efek di belahan dunia melalui dari Amerika, Eropa sampai ke Asia. Enron merupakan salah satu perusahaan yang terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat. Jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar US dollar. Dalam kasus ini diketahui terjadinya perilaku moral hazard
Di antaranya memanipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta dolar US. Padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Kasus ini juga ikut melibatkan orang dalam Gedung Putih, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat. Pada awal 2001, partner KAP Anderson melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepas Enron sebagai klien perusahaan, mengingat resiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron. Dari hasil evaluasi, diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Anderson. Salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek akunting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Anderson pada pertengahan 2001. CEO Enron menugaskan penasehat hukum perusahaan untuk melakukan investigasi atas kekhawatiran tersebut. CEO Enron menugaskan penasehat hukum perusahaan untuk melakukan investigasi atas kekhawatiran, tetapi tidak memperkenankan penasehat hukum untuk mempertanyakan pertimbangan yang melatar belakangi akuntansi yang dipersoalkan. Hasil investigasi oleh penasehat hukum tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang serius yang perlu diperhatikan. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi 393 juta US dollar, naik menjadi 100 juta US dollar dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron, Kenneth Lay, menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus atau special accounting charges sebesar 1 miliar US dollar yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi 644 juta US dollar. Para analis dan reporter kemudian mencari tahu tentang jauh mengenai beban 1 miliar US dollar tersebut, dan ternyata berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CEO Enron. Ini adalah beberapa contoh yang dilakukan Enron. Dampak dari kasus ini adalah pemerintahan Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes-Oxley Act atau SOX untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Selain itu, dibentuk pula PCAOB atau Public
Company Accounting Oversight Board yang bertugas mendaftar KAP yang mengaudit perusahaan publik, menetapkan atau mengadopsi standar audit, pengendalian mutu, etika, independensi, dan standar lain yang berkaitan dengan audit perusahaan publik, menyelidiki KAP dan karyawannya, melakukan disciplinary hearing dan mengenakan sanksi jika perlu, melaksanakan kewajiban lain yang diperlukan untuk meningkatkan standar profesional di KAP, meningkatkan ketataan terhadap SOX, peraturan-peraturan PCAOB, standar profesional, peraturan pasar modal yang berkaitan dengan audit perusahaan publik. Kesimpulan dari kasus Enron dan KAP Arthur Andersen ini adalah kasus Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi baru dalam melaksanakan tugasnya, dan bukan untuk dilanggar, yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan Enron adalah editor. Arthur Andersen, satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan tidak melakukan manipulasi guna menarik berinvestasi atau dan yang lainnya. Sedangkan Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor permainan kata-kata telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Andersen telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Andersen tidak independen jika sebagai mana yang seharusnya sebagai seorang akuntan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.